Farhan, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik-baik ya semua, berarti sehat-sehat semua. Baik, kalau seperti itu, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah berdoa, sekarang saatnya ibu absen terlebih dahulu. Yang namanya ibu panggil, silakan tunjuk tangan, oke? Baik Bu. Yang pertama itu ada Anita. Tidak hadir Bu. Anita kenapa tidak hadir? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan apa? Kemudian Bayu. Bayu izin Bu. Bayu izin. Lalu Helen Hadir Bu. Kemudian Nanda. Hadir Bu. Kemudian Yoga. Yoga sakit Bu. Yoga sakit. Oke, baik. Berarti untuk semuanya ada yang tidak hadir ya, beberapa yang tidak hadir, tapi tetap pembelajaran kita tetap berlangsung seperti biasa. Oke, sekarang untuk anak-anak silakan buka bukunya halaman 93. Dari buka bukunya halaman 93. Sudah Bu. Udah ya. Di situ materinya tentang apa? Lupa Bu. Pak, coba dibaca dulu. Di situ materinya ada tentang pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi karena kemarin kita udah pernah membahas tentang macam-macam rumah adat, kemudian macam-macam alat musik tradisional. Untuk materi yang saat ini Ibu bakal jelaskan tentang materi tentang pekerjaan. Jadi untuk materi tentang pekerjaan ini materinya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang tidak dan pekerjaan yang menghasilkan jasa begitu. Nah, sekarang Ibu mau kalian baca-baca dulu bukunya yang di halaman 90-an tadi. Kemudian nanti bakalan Ibu tanya seputar tentang pekerjaan ini tadi. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk membaca. Kemudian nanti habis itu baru Ibu kasih soal. Baik Bu. Baik, oke. Karena waktunya udah selesai, sekarang Ibu mau kasih tahu nih, di depan Ibu sekarang udah ada 4 contoh gambar. Di sini Ibu mau coba sebutin menurut kalian mana pekerjaan yang menghasilkan barang dari keempat gambar ini. Coba Helen, yang mana? Yang itu. Yang mana? Ini? Ya, ini. Kenapa ini disebut pekerjaan yang menghasilkan barang? karena dia menanam padi. Menanam padi, berarti dia pekerjaannya sebagai Petani. Ya benar anak-anak, apa kata Helen. Jadi kenapa petani ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang? Karena ketika seperti gambar di sini, petani sedang menanam yang namanya benih-benih padi. Kemudian padi ini nanti akan diolah ya, digiling yang nantinya akan kita masak dan itu akan berbentuk nasi yang setiap harinya kita makan. Nah, jadi itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian ada satu lagi contoh di sini, karena tadi Helen sudah bisa menjawab ini ya, ini petani. Kemudian yang ini ada yang namanya pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu nelayan. Kenapa Bu? Kenapa nelayan dikatakan menghasilkan barang? Karena orang yang melaut untuk mencari ikan, ketika ia memperoleh ikan, itu ikan ini merupakan barang yang ia dapatkan, yang ia hasilkan ketika ia pergi melaut, seperti itu. Jadi di sini Ibu hanya mengambil dua contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, itu ada nelayan dan satunya tadi petani. Jadi sekarang udah tahu ya pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya tadi udah Ibu kasih tahu kan, nelayan dan petani, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, kemudian
di buku tadi udah dikasih tahu juga untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa di sini Ibu ada 2 contoh nih. Ada ini apa yang pertama? Tukang ojek. Tukang ojek. Tukang ojek. Kemudian yang kedua, Polisi. polisi. Nah, Ibu tanya lagi, kenapa tukang ojek dan polisi dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan jasa? Coba, siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, nggak ada nih dari sekian banyaknya murid, nggak ada yang bisa untuk menjelaskan ke Ibu. Enggak, Bu. Nggak ada yang bisa. Oke, Ibu jelasin. Jadi kenapa di sini tukang ojek dan polisi dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan jasa? Karena tukang ojek di sini sendiri tugasnya ngojek ya. Ngojek itu berarti mengantarkan seseorang ke tempat yang ingin dia tuju. Nah, itu merupakan suatu jasa karena tukang ojek dibayar oleh seorang penumpang tadi, begitu. Kemudian kenapa Bu polisi juga dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan jasa? Karena polisi juga dibayar, tapi polisi dibayar oleh negara, seperti itu. Nah, di sini Ibu hanya memberi 2 contoh, sama seperti pekerjaan yang menghasilkan barang, pekerjaan yang menghasilkan jasa juga Ibu hanya memberi 2 contoh, yaitu ada tukang ojek dan polisi, ya, dan masih ada banyak contoh lainnya. Nah, sekarang coba dibuka bukunya di halaman selanjutnya. Di situ udah tertera ada beberapa soal yang harus dikerjain. Nah, Ibu nanti minta tolong untuk anak-anak tugasnya PR-nya di rumah itu kerjain di halaman segitu di latihan 1 dan di latihan 2 itu dikerjain semua, dan besok di pertemuan selanjutnya harus dikumpul dan harus sudah selesai, akan Ibu nilai. Baik, Bu. Ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, jadi cukup sekian penjelasan materi pekerjaan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan seperti biasanya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk berdoa. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bisa pulang ya anak-anak. Pulang langsung pulang, jangan pergi main kemana-mana lagi. Baik, Bu.